Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak Hendra, gimana? Bu Yeni ini mau pulang tak? Boten, saya masih stay Pak saya di kantor aja hari ini saya kosong, tapi longgar. Ada apa Bapak? Oh alah ya udah Bu, nggak apa-apa berarti nggak ganggu kan ya ini ya saya ya. Tidak mengganggu sama sekali Pak. Ada Ya, yang bisa saya bantu? ah, ini saya ada sedikit keluhan, bukan keluhan ya, curhatan lah yang mungkin nanti bisa tercerahkan dari apa namanya perbincangan kita hari ini ya, terkait siswa lah Bu ya, Iya. Apa terkait yang siswa. kira-kira mau dicurhatkan ini Pak? Yang mau jadi tujuan jenengan curhat ke saya ini apa ini kira-kira? Nah, eh, pertama ya ini kalau dianggap tabu ya tabu, dianggap enggak ya enggak, karena memang usianya sudah sesuai ya. Usia anak SMA kan antara 17 sampai 20 itu kan sudah bisa dikategorikan sebagai remaja dan mau menginjak dewasa ya Bu ya. Iya, Usia-usia betul. segitu. Iya, betul. Persoalan yang saya alami akhir-akhir ini sebagai guru ya juga tim kesiswaan mengenai beberapa kali temuan saya itu Bu ya, di lingkungan sekolah itu banyak siswa yang pacaran, baik waktu jam istirahat, jam kosong, atau jam pulang sekolah. Nah Iya. mereka itu nggak langsung pulang sekolah, ternyata Mm-mm. mereka cari tempat yang nyaman mungkin ya, tempat Mm-mm. yang kondusif untuk apa namanya berpacaran ya. Kalau dilihat dari sisi psikologis usia mental memang wajar karena dia sudah menginjak usia remaja dan dewasa. Tapi kalau dari sisi perilakunya itu tidak wajar karena dilakukan di sekolah. Ya sebenarnya kalau dipertontonkan di depan umum pun nggak wajar ya. Mm-mm. Apalagi kalau kita membahas mengenai agama itu jauh Betul. lebih sangat tidak diwajarkan ya. Iya. Nah, ini kan saya mau diskusi Iya. mengenai kondisi tersebut. Kondisinya yang Beberapa seperti kali apa, Pak? beberapa kali saya itu melihat mereka kok sama teman-teman sekelasnya ini ada pembiaran. Wah, Hmm. kayaknya itu hal yang wajar. Terus ada yang mengikuti juga lama-kelamaan. Awalnya satu pasang, berikutnya dua pasang. Loh kok tambah banyak ya kan? Tambah banyak ini akhirnya seperti sebuah pembiaran, kayak pembiaran dalam teman-temannya satu kelas gitu. Berarti itu situasinya di dalam lingkungan sekolah ya, Pak? Kondisi yang seperti itu di dalam lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan sekolah, betul. Iya, lalu bagaimana, Bapak? Ya, jadi yang saya bingungkan gimana sih merespon mereka itu agar sadar terhadap posisi, sadar terhadap kondisi, sadar terhadap kerugian mereka sendiri-sendiri. Kalau kalau yang saya tahu ya setelah saya identifikasi, orang tua pun ada yang membiarkan anaknya melakukan tindakan pacaran. Oh nggak apa-apa ya karena selama itu batas wajar, batas normal. Setelah melakukan panggilan ya Bu ya, identifikasi pertama saya seperti itu. Saya melakukan panggilan orang tua, katanya ya memang kita orang tua dari kedua belah pihak sudah mengetahui oh Pak bahwa dia ini pacarnya ini loh. Berarti kan ada sebuah izin dari orang tua terhadap kondisi tersebut tuh. Terus yang berikutnya, kalau itu dibiarkan lama-lama nanti akan menjadi contoh yang tidak baik di sekolah. Nah, khawatirnya terjadi hal-hal yang terlalu berlebihan yang tidak diinginkan sehingga di usia mereka yang belum waktunya untuk apa namanya hamil, mohon maaf ya hamil, bisa jadi hamil. Hamil Padahal juga bisa. kondisinya mereka masih sekolah, menyandang status sebagai siswa. Yang paling dirugikan kan adalah pihak perempuan ya Bu ya. Nah itu loh, pihak Betul. perempuan. Selain pihak Saya perempuan juga merugikan sekolah tentunya nantinya ya. merugikan pasti Bu, merugikan nama baik sekolah. Pasti kan dia nanti ada sebuah keputusan di mana dia harus pindah atau apa ya. Iya, Karena kan sekolah tidak boleh mengeluarkan anak. betul. Nah, saya ini agak wagunya, agak tabunya ini ketika menyampaikan hal tersebut ke anak. Ya secara persuasif, ya secara personal. eh Bingung untuk kalimatnya ya Bu, yang mengutarakan kalimat ke mereka. Gimana sih bentuk larangannya ini loh. Barangkali kan Bu ini ada masukan atau
pernah mengalami kasus yang sama seperti saya di lingkungan sekolah ini. Nah, dari sharing ini kan nanti saya bisa mengambil kesimpulan di situ dari identifikasi saya. Iya. Nah, itu bagaimana Bu? Menurut Bu Yeni itu bagaimana? Apakah hal seperti itu sebenarnya normal-normal aja gitu loh, selama nggak terlalu berlebihan atau bagaimana? Kalau memang hal-hal yang seperti itu memang tentunya tidak sampai terjadi di sekolah kita ya Pak ya, karena itu nanti juga Iya. akan membawa dampak yang kurang baik. Disorot masyarakat itu juga nggak menimbulkan yaitu tadi dampak negatifnya nanti di sekolah kita yang kena gitu kan. Nah, Mm-mm. selama ini yang sudah Pak Mahendra lakukan apa? Yang sudah saya lakukan pertama memanggil anaknya. Ya saya sebelum mengadukan ke BK, mengangkat kasus ini ke BK ya, saya bawa ke BK, saya panggil dulu pribadi mereka. Saya panggil, saya ceritakan, saya berikan cerita, saya berikan ilustrasi dampak kerugiannya, dampak negatifnya. Kalau sisi anak pacaran kan pasti mereka tidak memikirkan dampak kerugian atau dampak negatif. Yang mereka pikirkan adalah rasa yang enak, rasa yang nyaman gitu ya. Kesenangan lah Ya berarti kan dianggap itu kesenangan dan dianggap itu sebagai hal yang baik-baik saja selama tidak ada dampaknya yang terlalu terlihat ya. Itu saya panggil, terus setelah saya panggil kok masih dilakukan, masih belum jerah, saya serahkan ke BK. Nah sama BK pun ada pemanggilan orang tua, Pak. Ya nggak langsung dipanggil sebenarnya sama orang tuanya, nggak langsung dipanggil, diberikan nasihat dulu, baru berikutnya dipanggil orang tua. Nah ketika puncaknya sudah dipanggil orang tua ini kan berarti dia sudah melakukan beberapa kali sampai dia dipanggil kan Bu ya. Iya, Nah, betul. yang mengejutkan ya itu tadi yang saya ceritakan, orang tuanya anak saya ini memang kalau sama si cowoknya ini saya izinkan ya, memang kita sudah sama-sama tahu, pihak perempuan, keluarga perempuan tahu, pihak keluarga laki-laki tahu. Kita sebagai guru kan akhirnya speechless ya Bu ya, kaget juga loh. Kita harapannya anak itu diberi nasihat yang sangat kuat ya, tapi kok kenyataannya respon dari kedua orang tua seperti itu. Malah orang tuanya bilang, sudahlah Pak, jangan terlalu dibesar-besarkan, nanti malah merusak nama baik atau citra keluarga kita, keluarga kami. Nah, seperti itu loh. Iya, berarti dari orang tua, ini saya mengkonfirmasi saja ya Pak, berarti dari ketika orang tua dipanggil itu, responnya si orang tuanya ini juga menormalisasi sikap-sikap anaknya itu tadi, nggih, maksudnya itu sudah tahu sama tahu, sudah dibiarkan dianggap sebagai hal yang wajar gitu ya Pak. Iya betul Bu. Terus, Itu hal yang wajar. iya, itu nanti harapannya seperti apa ini nanti Pak? Pak yang dari Pak Mahendra ini nanti harapannya gimana ini nanti? Gini, kira-kira bagus nggak ya Bu ya? Ini rencana aksi saya gini. Iya. Saya harus bisa mendatangkan ya narasumber yang berkompeten di bidang tersebut. Satu contoh di bidang remaja ya, di bidang keremajaan atau di bidang keluarga berencana atau hal-hal atau instansi-instansi yang berhubungan dengan itu, yang bisa memotivasi anak untuk jadi lebih baik, yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap anak dan mengurangi budaya-budaya seperti itu. Gimana itu Bu? Seperti contohnya, jenengan mau Ya, contoh kolaborasi dengan siapa ini kira-kira? Kolaborasi dengan BKKBN misalkan ya, BN. terus PIK-R atau kesehatan remaja ya, yang berhubungan dengan itu, terus atau yang berhubungan dengan kesehatan jiwa dan mental, psikolog, psikiater misalkan seperti itu ya. Nah, itu rencana saya seperti itu. Secara terjadwal saya datangkan instansi-instansi tersebut secara bergantian, secara terjadwal. Misalkan minggu ini atau bulan ini, semester ini mendatangkan dari pihak instansi BKKBN, memberikan penyuluhan terhadap keluarga berencana. Ya kan memang kondisinya mereka sudah siap secara reproduksi ya Bu ya. Iya. Nah, memberikan dampak yang negatif. Contoh dampak yang negatif itu bagaimana? Terus untuk semester berikutnya mengundang dari psikolog anak atau psikolog yang bisa menangani kasus tersebut. Tentunya hal itu harapannya bisa mengurangi budaya negatif anak-anak terhadap pacaran tersebut. Nah, Iya, itu. bagus itu Pak.
karena dengan kita berkolaborasi pada pihak yang memang sebenarnya menangani, mempunyai apa ya, mempunyai kemampuan atau mempunyai fokus ilmunya di situ, ya bisa kita berkolaborasi dengan pihak-pihak itu tadi untuk menambah wawasan anak-anak juga, supaya anak-anak juga tahu dampak positif negatifnya seperti apa, kemudian secara psikologisnya juga seperti apa. Nah, itu bagus, bisa itu direncanakan atau dijadwalkan itu nanti. Nah, untuk selanjutnya kira-kira gimana Pak Mahendra, untuk apa namanya, untuk mengeksekusi itu nanti gimana kira-kira jenengan, komitmennya seperti apa? Untuk mengeksekusi itu tadi, saya akan pertama mengajukan ke kepala sekolah ya. Harapan saya bisa disetujui. Terus juga mengajak segenap warga sekolah untuk bisa mendukung aksi tersebut ya. Supaya acara bisa terwujud dan terrealisasi dengan baik dan lancar. Nah, tentu kalau tanpa bantuan dari warga sekolah, ya memang berat ya. Selama ini kan yang saya lakukan hanya saya sebagai guru yang melihat sebagai saksi dan juga berkolaborasi dengan guru BK saja. Itu pun tidak membantu. Ya, ya membantu, cuman belum menyelesaikan secara total. Nah, barangkali kalau saya berkolaborasi dengan banyak pihak, ya, yang bisa apa namanya memberikan semangat. Nah, itu yang akan saya rencanakan, yang akan saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai guru yang mendampingi anak-anak. Betul. Nah, itu nanti itu kalau misalkan kita mendatangkan dari pihak-pihak seperti itu, biasanya kita itu juga butuh ini loh Pak. Butuh, ya memang harus berkolaborasi dengan semua guru di sekolah ini juga. Karena kita nanti juga butuh untuk membuat suatu kegiatan, kan kita juga butuh kepanitiaan juga. Nah, itu nanti bisa nanti, Iya, ya bisa nanti ketika rapat dewan guru nanti bisa juga disampaikan, supaya nanti juga eh, siapa-siapanya dan untuk anggaran biaya itu nanti bisa kita bahas bersama-sama ketika rapat dewan guru nanti Pak. iya, betul Bu. Ya itu yang paling penting itu. Pertama, ya ketika saya berkoordinasi dengan kepala sekolah kan harapannya bisa memberikan solusi terhadap pembiayaan ya Bu ya. Iya, baik. Atas itu karena kan nggak mungkin itu gratis dan cuma-cuma ya. Iya, Pasti ada pasti ada biaya yang dikeluarkan walaupun sedikit, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu yang akan saya lakukan iya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab saya ke depan. untuk melakukan itu nanti kira-kira saya bertugas apa Pak Mahendra? Apa yang bisa saya bantu untuk menjalankan ide jenengan tadi untuk mengimplementasikan itu? Untuk saya butuh bantuan dukungan support ini ya Bu ya, apa namanya, terhadap pendampingan ke anak-anaknya. Barangkali ketika waktu mata pelajarannya Bu Yeni juga sering-sering untuk di announce atau di sounding mereka terhadap pembelajaran seperti ini, pembelajaran Baik. berkarakter yang seperti ini ya, Betul. terhadap kasus-kasus remaja, terus kemudian dampak negatif dan positifnya, ya nggak hanya pacaran saja sih Bu, bisa ke narkoba, pacarannya, karena kan mereka ini akan menjadi seorang yang menjadi pribadi yang dewasa di Betul. usia SMA ini ya. Baik. Nantinya kan ada yang melanjutkan kuliah, ada yang melanjutkan bekerja, ada yang langsung lulus dia menikah. Iya. Berarti kan dia sudah tidak bisa disebut lagi sebagai pribadi yang remaja, tapi pribadi yang dewasa. Iya. Nah, usia-usia kedewasaan ini yang perlu kita dampingi Bu, supaya menjadi anak yang bertanggung jawab. Ya kasihan kalau misalkan anak didik kita ini, contoh anak cowoknya menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab atas dampak yang dia timbulkan. Siap. Kan yang rugi anak kita juga nanti. Iya. Gitu Betul, ya. Pak. Iya. Yang saya butuhkan itu. Iya. Yang saya butuhkan semua guru termasuk Bu Yeni pun nanti di kelas-kelas sering-sering memberikan penyuluhan dan pengertian mengenai itu. Siap Pak, siap. Dan untuk nanti selanjutnya mungkin kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak, setelah kita melakukan mungkin bisa juga kita ke kepala sekolah untuk menyampaikan ide-ide ini tadi, supaya mendapat Iya, dukungan juga dari kepala sekolah dan bisa segera tereksekusi seperti itu Pak. Nanti untuk selanjutnya kita bisa sharing-sharing lagi Pak, kedepannya seperti apa dan hasil dari usaha kita ini apa, nanti bisa kita sharingkan lagi. Itu sih
Ada lagi Pak yang mau dibicarakan Pak? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yeni, saya sudah cukup lega karena kan saya setiap bertemu guru lain, teman-teman sejawat, saya sampaikan ini supaya mendapat banyak bantuan dalam memotivasi siswa, memberikan penyuluhan terhadap siswa. Nah, termasuk ke Bu Yeni juga. Iya. Akhirnya saya ini hari ini juga sudah sangat lega dan apa namanya ya, lebih ringan lah beban pikiran saya. Betul. Terima kasih Bu Yeni Oke, atas sama-sama, waktunya ya. Pak. Siap. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak Mahendra.